Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Wulandania Sari, NPM 10119013, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wazan fa'ila yaf'alu fa'alatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan, syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran sebagaimana yang artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Makna masyitarak. Yang pertama, menyaksikan. Quran Surat Yusuf ayat 81. Yang kedua, menghadirkan. Quran Surat An-Naml ayat 32. Yang ketiga, menyatakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Yang keempat, mengakui. Quran Surat An-Nisa ayat 166. Kelima, mengikuti. Quran Surat An-Nisa ayat 72. Dan yang keenam, mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 70. Makna muradif. Yang pertama, al-i'lan, yaitu proklamasi atau pernyataan. Kedua, al-qasam, sumpah. Dan yang ketiga, ikrar atau pengakuan. Kemudian ada kedudukan syahadatain. Syahadatain merupakan dasar dan asas bangunan Islam. Maka amal kebaikan seorang muslim menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh syahadatan. Kedudukan syahadatan yaitu ada perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama, kalimat la ilaha, selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap Togut, kemudian itu disebut al-bara. Kalimat ilallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Ilmiahnya disebut al-wala. Fungsi syahadatain. Kegunaan atau pengaruh syahadatain terhadap kehidupan seseorang individual maupun terhadap kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Artinya, sejauh mana fungsi syahadatain ini bagi kita. Yang pertama, ada fungsi individual, membebaskan dosa masa lalu. Allah mengampuni dosa lewat berbagai jalan. Yang pertama, berdoa memohon ampun. Yang kedua, melalui proses tahkim dan perbuatan. Dan yang ketiga, melalui pelaksanaan syariat syahadatain, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Kemudian ada fungsi sosial. Ada ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Dan yang ketiga, fungsi sosial muslim. Islam adalah agama rahmatan illa alamin al-Islam. Akan menjadi rahmat bagi segenap alam sempurna di atas muka bumi ini. Kemudian ada hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati
diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dan dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Rukun Islam. Menurut Lughat al-Islam berasal dari kata al-slama yang artinya patuh, menyerah, dan tunduk. Orang yang tunduk, patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimin. Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang pertama ada iman sebagai akar. Dengan adanya akar ini, pohon tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh. Akar tidak nampak di permukaan, tapi akarlah yang menyebabkan pohon itu dapat tegak berdiri. Yang kedua, Islam sebagai batang. Batang dan daun adalah merupakan perwujudan pohon itu sendiri yang dapat dilihat dan yang membedakan dengan pohon lainnya. Yang ketiga, ihsan sebagai buah. Buah adalah hasil dari suatu proses. Buah akan dihasilkan suatu pohon yang tumbuh dengan sempurna dan cukup usia. Buah tidak akan jadi apabila pohon tersebut belum tumbuh sempurna dan cukup umur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.